Seperti pujian ini yang diambil dari doa Musa, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami menyadari kami ada sebagaimana kami ada hari ini, karena Engkau masih menyertai, melindungi, dan bersama-sama dengan kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam surga. dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, banyak bangsa, sedangkan kami sendiri kami sendiri tidak punya tidak pinjaman. punya pinjaman. Cukup untuk Cukup menjadi saksi menjadi Tuhan, saksi Tuhan. mulai dari Yerusalem, Yerusalem, Yudea, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Tuhan. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin,
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sekarang berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Karena tahu firman-Mu adalah satu-satunya kompas, satu-satunya penunjuk arah yang benar dalam kehidupan kami, bahkan dalam kehidupan seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Roh Kudus menganugerahkan pewahyuan kepada setiap kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Sabtu 19 Agustus 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mencintai Tuhan, dan saya percaya akan kebenaran firman Tuhan bahwa ketika kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, kita berkumpul bersama-sama meskipun secara online, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan belajar dari kitab Yosua pasal 14 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Yosua pasal 14 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, kata Kaleb, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, kata Kaleb, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu,
Berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama kita hidup masih di atas muka bumi ini, kita pasti menghadapi yang namanya persoalan atau masalah. Ya, dulu saya pernah memberikan kesaksian yang salah. Saya bilang begini, ya kan? Dulu waktu saya nggak kenal Tuhan, aduh banyak masalahnya. Kemudian setelah kenal Tuhan, aku nggak punya masalah sama sekali ya. Ini kesaksian yang salah. Dan kemudian senior saya, pembina rohani, saya bilang, Pak, kesaksiannya salah, ya kan? Nggak ada orang yang hidup di muka bumi ini, baik mereka yang percaya Tuhan maupun tidak percaya Tuhan, mereka tetap mengalami masalah. Kita baru nggak ada masalah secara tubuh ini kalau sudah meninggal dunia. Jadi selama kita masih hidup, kita menghadapi yang namanya masalah. Nggak peduli kita berapapun usia kita, kita dari suku bangsa apa, kita ditinggal di mana, berapa banyak harta kekayaan kita. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu sekalian, ya, coba Bapak Ibu sekalian tanyai kepada orang-orang yang kaya, ada masalahnya enggak? Kita lihat misalnya ya di Amerika Serikat ini beberapa orang yang mendapat gelar orang yang terkaya di dunia ya. Saya ingat ada dua yang diekspos di media massa itu orang yang paling kaya di dunia, mereka cerai ya, mereka menceraikan pasangannya masing-masing. Itu tanda apa? Tanda mereka mengalami masalah. Nah, yang penting begini Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya, ketika kita ngadepin masalah, apa respon kita? Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian, beresponlah sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, beresponlah sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab di dalam kitab Mazmur dikatakan firman itu pelita bagi kakiku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau berjalan, kalau nggak ada pelita, maka akan nabrak sana sini. Bukankah kita ini dikatakan sedang berjalan di dunia, sedang berjalan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Jadi kita butuh pelita. Kapan kita butuh pelita? Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, apalagi setahun sekali. Selama kita masih hidup di dunia ini, artinya kita butuh pelita untuk menuntun setiap langkah-langkah kita agar supaya kita tidak salah melangkah. Ya, pujian tadi sebelum firman Tuhan itu kan diambil dari doa Musa. Bagaimana Musa dipakai oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tempat yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang Israel. Dan kemudian Musa bilang begini, Tuhan jangan suruh aku berjalan sendiri kalau Tuhan tidak menyertai aku. Dan biarlah doa daripada Musa itu juga menjadi doa buat setiap kita. Ya, mulailah harimu dengan berkata, Tuhan, jangan engkau sampai tidak menyertai aku. Hari ini kalau aku masih hidup, aku mau melakukan aktivitasku, Tuhan sertai aku. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak mau kita itu tersesat hidupnya. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan Allah yang mencintai kita,
dengan kematian dan dengan kematian, kebangkitan dan kenaikannya ke sorga 2000 tahun yang lalu, membuktikan cinta kasih Tuhan kepada kita dengan cara apa? Mencurahkan Roh Kudus untuk menguasai hidup kita. Sehingga hari demi hari, biarlah kita mau dengan segala kerendahan hati dan kepekaan untuk dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Kaleb. Jadi tadi ayat-ayat yang kita baca itu ayat-ayat tentang Kaleb. Siapa Kaleb? Kaleb itu bersama-sama dengan Yosua. Kaleb dan Yosua itu lahir di Mesir, dan kemudian Kaleb dan Yosua inilah orang yang lahir di Mesir yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Semua orang yang lahir di Mesir, yang keluar dari Mesir, semua orang Israel yang lahir di Mesir, keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan, semuanya binasa. Kecuali Yosua dan Kaleb. Ya, Yosua dan Kaleb itu juga menghadapi banyak masalah, ya, baik ketika ada di Mesir maupun dalam perjalanan. Tapi yang luar biasa bagaimana respon Yosua dan Kaleb, dan hari ini kita bicara tentang Kaleb. Ayat tadi dikatakan bahwa Kaleb itu sekarang usianya sudah 85 tahun. Artinya begini, waktu umur 40 tahun dia keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Umur 80 tahun, setelah 40 tahun berjalan dia udah sampai di tanah Kanaan. 5 tahun kemudian setelah sampai di Kanaan, kemudian keluarlah ayat ini. Artinya Kaleb itu sudah berusia 85 tahun, ya kan? Dan kemudian Kaleb bilang begini, bahwa aku meskipun umurnya 85 tahun, tapi kekuatanku masih sama seperti ketika aku berusia 40 tahun. Dan yang luar biasa, kalau kita perhatikan ayat tadi, dia bilang ya kan kepada Yosua, Yosua, sekarang berikan Hebron itu. Nah kan, Hebron itu Bapak Ibu sekalian tempatnya para raksasa tinggal di situ. Dia bilang gini, berikan Hebron itu kepada aku, biarlah aku menaklukkan para raksasa. Meskipun umurnya 85 tahun, dia tidak takut dengan yang namanya raksasa, ya. Yang pertama kita belajar dari Kaleb, kenapa Kaleb tidak takut menghadapi raksasa? Karena Kaleb ini selalu mengandalkan Tuhan. Jadi Kaleb tahu bahwa kalau Tuhan sudah menyertai dia ketika dia berusia 40 tahun, boleh ada di tanah Kanaan, itu Kaleb menyadari bukan karena kuat dan gagahnya, maka itu dia tahu bahwa Tuhan yang sama itu juga akan menyertai Kaleb. Maka itu Bapak Ibu sekalian, camkan apa yang ditulis di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36, bahwa segala sesuatu itu datang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Kalau hari ini kita menjadi orang yang berhasil, orang yang berprestasi, orang yang sukses, itu puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tapi please jangan ada seorang pun yang menjadi sombong atau angkuh seolah-olah karena kekuatannya sendiri yang membuat mereka berprestasi. Tinggalkan semuanya itu, sebab Tuhan benci dengan orang yang sombong, Tuhan benci dengan orang yang congkak. Alkitab bilang orang yang sombong, yang angkuh dan congkak pasti Tuhan rendahkan, pasti Tuhan hancurkan, ya. Nah, Kaleb bilang begini tadi dari ayat yang ke-10, sesungguhnya Tuhan itu telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Tuhan itu berfirman, Tuhan itu berjanji,
Tuhan itu yang menggenapinya. Maka itu Kaleb tidak pernah meragukan yang namanya Tuhan. Saya selalu bilang begini, bahwa Tuhan itu sungguh real. Tuhan itu bukan dongeng, tapi itu Tuhan itu real, Tuhan nyata, ya. Dan kalau Tuhan berkata bahwa Dia Yehova Syama atau Tuhan Maha Hadir, saya mengaminkan karena Tuhan itu Maha Besar. Tuhan itu memang tidak kelihatan dengan mata jasmani, tapi saya bisa melihat dengan mata iman, dengan mata rohani bahwa Tuhan itu hadir, ya, di dalam hidup kita, ya, masing-masing. Nah, Kaleb tahu bahwa Tuhan itu ada di setiap musim kehidupan Kaleb itu. Bayangkan dari tahun ke tahun. Kaleb bilang sekarang sudah 45 tahun. Ya, aku mengalami Tuhan sejak keluar dari Mesir, sekarang ada di tanah Kanaan. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini ayat yang luar biasa sekali. Dikatakan beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, perhatikan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat ini berbicara kita akan disebut orang-orang yang terkutuk kalau kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan diri sendiri, atau bahkan hatinya menjauh daripada Tuhan. Kutuk yang akan ada di atas kepala kita. Maka itu please Bapak Ibu sekalian, ya, jangan ada seorang pun di antara kita yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, apalagi hidupnya jauh daripada Tuhan. Ya, dikatakan ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Itu namanya orang yang ada di dalam keadaan terkutuk. Maka itu hari ini, kalau ada di antara kita yang mulai hatinya jauh daripada Tuhan, atau mulai mengandalkan manusia, atau mengandalkan kekuatannya sendiri, Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Melalui firman ini, ayo balik kembali kepada Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dikatakan kalau kita mengandalkan Tuhan, akan diberkati. Ayat yang ke-8 bilang, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan kita melihat contohnya sudah jelas, namanya Kaleb. Ya kan? Meskipun umurnya sudah 85 tahun, dia tetap bersemangat dan dia berani menghadapi yang namanya para raksasa yang ada di Hebron. Dan bahkan dia bilang, Yosua, berikan kepadaku Hebron itu, dan para raksasa itu pasti aku taklukkan. Hari ini raksasa apa yang ada di hadapan kita? Mungkin raksasa itu berupa pekerjaan, bisnis, atau keuangan. Kita melihat situasi yang tidak baik mungkin dari keuangan atau ekonomi kita. Atau raksasa lain yang sedang kita hadapi, mungkin itu tentang kesehatan, tentang keluarga, tentang rumah tangga, atau tentang apa saja. Yang namanya raksasa itu kan hal yang menakutkan. Hal ini apa yang menjadi ketakutan dalam hidup kita? Tirulah teladan daripada Kaleb. Jangan pakai kekuatan sendiri,
Jangan mengandalkan manusia, tapi mari merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Bersama saya ucapkan mengandalkan Tuhan. 2, 3, mengandalkan Tuhan. Ya. Dan ayat yang ke-12 bilang begini, dari yang kita baca tadi, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, jadi di dalam kitab Yosua pasal 14 ayat yang ke-12 tadi, itu menyatakan bahwa yang namanya Kaleb itu punya iman, tapi iman yang optimis. Sebab ada iman yang pesimis, Bapak Ibu sekalian. Jadi Kaleb itu punya iman yang luar biasa. Meskipun dia melihat raksasanya banyak, dia nggak gentar loh, nggak takut. Ya, contohnya dalam Bilangan pasal 13 ayat 30. Kaleb itu bilang gini, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Itu diucapkan 45 tahun yang lalu sebelum Kaleb mau merebut yang namanya Hebron. Jadi sejak itu Kaleb itu selalu punya iman yang optimis, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Kaleb itu punya iman yang optimis. Nah, jangan sampai di antara kita kemudian punya iman yang pesimis. Sebab bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Apa yang diucapkan di Bilangan 13 ayat 30 itu belum ada demonstrasi, belum belum ada ini Bapak Ibu sekalian ya, belum ngadepin, dia baru lihat ya kan, dia baru lihat bersama-sama dengan pengintai-pengintai yang lain, kan ada 12 pengintai itu untuk mengintai tanah Kanaan ya kan, 12-nya melihat hal yang sama, objek yang sama. Tapi Kaleb melihat raksasa-raksasa itu dia tidak takut. Dia bilang, kita pasti akan mengalahkannya. Perkataan ini, dia belum mengalahkan para raksasa itu, tapi optimis, dia pasti akan mengalahkannya. Mengapa? Karena Kaleb tahu kalau Tuhan yang menyertai, maka tidak ada perkara yang terlalu besar yang tidak bisa dikalahkan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita ngadepin persoalan, ayo jangan lihat besarnya masalah, tapi lihatlah kebaikan dan besarnya Tuhan. Kalau yang kita lihat terus itu masalah, 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 kita jadi pesimis loh Bapak Ibu sekalian. Hidup kemudian jadi takut, jadi khawatir, jadi lemah, letih, lesu, dan tidak punya pengharapan. Ya, jadi kita harus punya iman yang optimisme ya. Dan di dalam Bilangan 14 ayat 7, Kaleb berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya ya. Jadi ini berbicara tentang cara pandang. Kalau kita memandangnya dengan kacamata Tuhan, kita memandangnya segala sesuatu dengan optimisme, maka kita bisa melihat di balik raksasa, di balik keadaan yang tidak baik itu ada sesuatu yang indah, sesuatu yang baik yang ada di balik masalah itu. Ingat, setiap masalah yang kita hadapi jangan sampai kita lari,
tapi kita harus hadapi setelah kita berhasil bersama dengan Tuhan mengalahkan masalah itu, kita akan naik kelas dan berkatnya juga ada berkat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, optimisme itu bukan bicara tentang nekat. Beda antara optimisme, iman yang optimis dengan nekat. Iman yang optimis itu sumbernya daripada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, ya. Kalau nekat itu namanya gambling, untung-untungan, tidak bergantung kepada Tuhan. Orang yang bergantung kepada Tuhan artinya bergantung kepada pimpinan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau nekat, Bapak Ibu sekalian, nanti hasilnya bisa macam-macam. Tapi kalau iman yang optimis, maka percayalah Tuhan menyertai kita dan Tuhan yang akan membawa kita kepada kemenangan. Roma 8 ayat 37 dengan jelas berkata, oleh karena Kristus kita ini disebut sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang, ya. Nah, hari ini kita sudah belajar dua hal, nanti hari Senin kita akan lanjutkan lagi. Ada dua hal lagi yang saya akan sampaikan dari kisah Kaleb ini, ya. Mari kita berdoa, materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan. Hari ini ya Aba ya Bapa, raksasa-raksasa yang ada di depan kami mau serahkan semuanya kepadamu, karena kami percaya bersama dengan Engkau kami akan melakukan perkara-perkara yang besar, dan raksasa-raksasa itu kami optimisme dengan iman kami, kalau kami berjalan dengan Engkau, semua raksasa itu pasti kami kalahkan. Bukan karena kami yang hebat, tapi karena Engkau yang berperang ganti kami. Maka itu berkati setiap jemaat Tuhan, sehingga hari ini tidak ada lagi seorang pun di antara kami yang hidup di dalam ketakutan maupun kekhawatiran ketika sedang menghadapi raksasa-raksasa ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.